Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita semua nikmat, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul di kelas 7E dan 7F ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan atau pemaparan materi terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas atau yang disingkat dengan PKRS. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 2 Horgelis, Bapak Dr. Andes Haji Dodi Supandi MPD. Yang saya hormati tim pemateri dari UPTD Puskesmas Wonokaya, serta yang berbahagia semuanya, anak-anakku dari UPTD SMP Negeri 2 Horgelis kelas 7 dan 8. Baik, sebelum memasuki acara inti, di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan, kelima pembacaan doa, dan terakhir adalah materi inti yaitu pemaparan materi dari tim UPTD Puskesmas Wonokaya. Langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti Ustadz Warjo SPDI. Kepada Pak Ustadz Warjo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh
materinya Pak Dodi mengambil dari Puskesmas Wanakaya, ya. Biar kalian punya tambahan materi-materinya yang kemarin sudah diterangkan oleh Bapak dan Ibu Guru, ya, dari tim PKMS, ya. Nah sekarang biar lebih dalam lagi materinya, ya. Kemarin diajarkan tentang apa itu? Tentang menstruasi, tentang apa lagi? Tentang mimpi basah dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dari Puskesmas Wanakaya, ya, perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya, kegiatan PKS ini dilaksanakan sudah bekerja sama Bapak dan Ibu se-Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah di sekolah kita juga kita sudah mengadakan sosialisasi dengan orang tua Bapak dan Ibu, ya, orang tua dari putra putri siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 2 Gelis. Pada awalnya perlu Pak Dokter ketahui banyak yang protes, artinya disangkanya mau mengajarkan tentang bagaimana itu berhubungan. Nah, jadi yang tadinya tabu gitu, ya, nah sekarang disampaikan. Alhamdulillah, ya, orang tua kalian juga yang awalnya seperti itu baru juga diprotes, ya, disangkanya mengajarkan tentang hal-hal yang tidak baik gitu, ya. Ternyata materi kemarin bagaimana? Jadi tahu kan perbedaan laki-laki dan perempuan? Nah sekarang materinya tambah lagi dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalian, ya, mohon, ya, kalian kemarin sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu, ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa teman-teman yang memberikan materi itu sudah diberikan pelatihan selama 2 hari atau 3 hari di Hotel Bibi Perkasa, yaitu dari PMI dan dari yayasan yang konsen tentang dunia remaja, Ibu, ya. Kebetulan Bapak dan Ibu, Pak Dokter, ya, dulu saya di daerah Bongas, Bapak dan Ibu, ya. Kalau di sana itu basicnya di sana ada yayasan Kusuma Bongas, Bapak dan Ibu, yang konsen menangani tentang HIV dan AIDS, gitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan, ya, di wilayah kita juga ada yang hal seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, dan anak-anakku yang Bapak banggakan, ya. Terima kasih banyak nih, ya, dengan tim yang dari Puskesmas Wanakaya, ya. Tolong kalian simak, ya. Siap tidak? Siap. Kalau kalian simak, ya, kalian adalah anak-anak yang terpilih, gitu, ya, kelas 7 dan kelas 8. Kebetulan Bapak dan Ibu materinya diberikan kelas 7 dan kelas 8 di kurikulum Merdeka. Tidak menutup kemungkinan kelas 9 yang sebentar lagi mau lulus juga diberikan materi-materi edukasi terkait tentang PKS, Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu dan anakku yang saya hormati, ya, mungkin hanya itu saja yang dapat Pak sampaikan, ya. Tolong kalian ikuti, ya, narasumber dari Puskesmas Wanakaya ini, ya. Tolong nanti kalian belajar, ya. Nah, tolong sampaikan ke orang tua kalian, ya. Bukan berarti mengajarkan hal-hal yang tidak baik, gitu, ya. Tolong sampaikan, ya, pada orang tua kalian. Akan disampaikan oleh perwakilan dari tim pemateri, yaitu dari UPTD Puskesmas Wanakaya. Kepada yang mewakili dipersilakan. Promkes yang mana saya tupoksinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun anak-anak sekolah, dan di sini saya datang bersama Dr. Waryanto. Dia sebagai petugas pelmed pelaksana medis di Puskesmas Wanakaya, dan yang ketiga Bu Haji Eti selaku pemegang program PKRS. Itu aja, dan mungkin kedepannya materi yang kami sampaikan di sini sebagai modal untuk adik-adik kedepannya, agar karena kalau kita lebih tahu, otomatis kita akan lebih waspada, terutama untuk bekal adik-adik kedepannya. Karena apa? Karena perkembangan zaman itu media sosial sangat cepat perkembangannya. Akses yang tadinya tabu sehingga sekarang cepat informasinya. Jadi kalau kita punya filter terutama pendidikan agama,
sebagai benteng ataupun rem ke depannya, jangan sampai kita menyalahi ataupun melakukan hal-hal yang di luar kewenangan agama, ya adik-adik. Karena tolak ukurnya dari kita tolak ukur agama, sehingga kalau kita agamanya kuat, insya Allah kita tidak tergoda dengan hal-hal yang negatif. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kedepannya tentang materi yang akan disampaikan mohon disimak dengan baik-baik. Ya, itu aja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada perwakilan tim materi atas sambutan yang telah disampaikan. Baik anak-anakku sekalian, untuk kegiatan pengisian pemateri terkait PKRS ini agar berjalan lebih lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sehingga kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Eka Widianto S.Phil. Kepada Pak Ustadz Eka Widianto disilakan. Dimohon untuk anak-anak agar khusyuk mendengarkan doa ini dan mengamini di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita tundukkan kepada kita dulu, tundukkan kepada kita dan minta kepada Allah, mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan. Wa Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyah wal jasad wal ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visualitas atau PKRS dari tim UPTD Puskesmas Wanakaya. Untuk itu, Miss akan serahkan acara pada hari ini kepada tim pemateri, dan sebagai Master of Ceremony atau MC, Miss akan pamit undur diri. Namun sebelum pamit undur diri, Miss akan membacakan pantun. Kalian tolong bilang cakep. Ke pasar beli ikan teri, ke Papua ada cendrawasih. Saya MC pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Ya, sebelum saya tutup dengan salam, saya cek dulu semangatnya. Tepuk setara. Ya, terima kasih. Mari kita sambut pemateri kita dari tim UPTD Puskesmas Wanakaya. Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reproduksi itu, apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang dilihat dari penyakit dan kesetaraan. BKKBN 2012. Kenapa remaja
yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin, seperti memantul laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita: pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga anak muda terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap setelah buang air kecil, atau bila pembalut telah berudara, atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan fatty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas: setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu berreproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki: tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan: pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut menses. Haid atau menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya